kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah, pada malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban agama kita. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang berjamaah sudah kita tunaikan, dicatat sebagai amal soleh, dan alhamdulillah kita sejenak bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah majelis yang bisa mendatangkan ketenangan jiwa, majelis yang bisa membuat kita senantiasa diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, serta majelis yang bisa membuat kita mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang, sisa umur yang masih diberikan oleh Allah hendaknya selalu kita gunakan untuk menambah jumlah amal soleh kita. Kita berharap mudah-mudahan di akhirat kelak timbangan kebaikan kita bisa mengalahkan timbangan dosa. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar dimudahkan oleh Allah untuk mencintai beliau dan untuk membuktikan cinta itu. Karena kalau mengaku mencintai beliau itu sangatlah mudah. Semua orang pasti akan mengaku bahwa dia adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah mereka sudah membuktikan cinta itu? Apakah mereka sudah mencintainya dengan cara yang benar? Apakah mereka telah menunjukkan kecintaan dan kerinduannya sesuai dengan yang dipandu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mencintai beliau berarti mencintai sunnahnya dan membenci semua yang berlawanan pula dengan sunnahnya. Kita berharap mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau membuat kita bisa selamat di dunia, apalagi di akhirat kelak di hari mahsyar. Karena cinta kepada Nabi membuat kita bisa selamat di hari mahsyar insyaallah. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasul, di hari mahsyar nanti engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka sekaranglah saatnya untuk menentukan pilihan nanti di hari mahsyar kita mau bersama siapa. Kalau kita mau bersama Rasul, maka cintai dia, laksanakan sunnahnya, jauhi semua perkara-perkara yang beliau benci. Dan itulah cara untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah sebuah panggilan yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu bukan panggilan biasa. Bukan panggilan biasa. Dalam Al-Qur'anul Karim kita menemukan berbagai macam bentuk panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, itu menulis sebuah buku, judulnya adalah Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Seruan Allah yang Maha Pengasih bagi orang-orang yang beriman. Di dalam buku itu beliau mengumpulkan
Ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena itu adalah panggilan bagi orang-orang yang beriman. Lebih kurang 95 atau 96 panggilan yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, tapi beliau memasukkan salah satunya ya ayyuhan nabi. Ada panggilan kepada Nabi, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika. Kenapa beliau memasukkannya? Karena walaupun yang dipanggil di situ adalah nabi, tapi sesungguhnya intinya adalah panggilan untuk semua orang-orang yang beriman. Karena hukum ketika dipanggil untuk nabi, jika itu bukan khusus untuk nabi, maka sesungguhnya hukum itu berlaku untuk semua orang-orang yang beriman. Salah satu dari nidaatur rahman itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini salah satu dari nida, salah satu dari panggilan Allah, dan ini panggilan yang bukan biasa. Ini panggilan yang di dalamnya mengandung makna dan pelajaran yang banyak sekali, yang mudah-mudahan insyaallah pada malam hari ini kita akan mencoba untuk menggali pelajaran di balik panggilan yang luar biasa ini. Ikhwati fillah, berbeda sedikit dari ayat ini bentuk pensyariatan Ramadan, yaitu dengan menggunakan kata kutiba, diwajibkan. Kalau untuk sholat kan dalam Al-Quran kan aqimus shalah, dirikanlah sholat, tegakkanlah, kerjakanlah. Tapi kalau untuk puasa ternyata Allah menggunakan kata kutiba. Hei orang-orang yang beriman, siapa yang dipanggil di sini? Yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Maka kita semua yang beriman mesti merasa bahwa kita lah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memanggil kita, maka alangkah sangat tidak pantasnya kalau seandainya panggilan itu tidak kita kabulkan dan tidak kita jawab. Ada analisa dari salah seorang ulama kontemporer, tapi dia sudah meninggal, Syekh Atiyah Muhammad Salim. Ketika dikatakan kata kutiba, kita tengok ayat-ayat yang sebelumnya itu juga ada kata kutiba. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kalian untuk melakukan qisas fil qatla, dalam persoalan pembunuhan. Berarti jika ada yang dibunuh, maka pembunuhnya juga harus dibunuh. Di situ menggunakan kata kutiba. Ada lagi yang sesudahnya itu persoalan wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu antaraka khairanil wasiyah lil walidain. Kutiba, ini persoalan wasiat. Diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan atau memberikan wasiat. Kalau kita tengok setelah ayat as-siyam, itu ada juga kutiba. Kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk al-qital, untuk berperang. Jadi kutiba alaikumusiyam itu sebelum dan sesudahnya ada kutiba-kutiba yang lain. Inilah yang dicoba analisa oleh sebagian ulama dari segi bahasa. Kalau kita perhatikan baik-baik, pertama diwajibkan bagi kalian qisas. Qisas itu kita serahkan diri kita agar kita dibunuh. Kalau memang dia sudah terlanjur pula membunuh. Persoalan wasiat,
Kita diwajibkan untuk memberikan wasiat dan melaksanakan wasiat. Wasiat kapan dilaksanakan? Setelah meninggal. Jadi orang yang berwasiat itu sudah meninggal. Baru dikerjakan apa yang diperintahkannya. Mungkin tidak untuk dilanggar itu. Kalau dilanggar kan mungkin sekali orangnya sudah meninggal. Yang menuntut kita sudah tidak ada lagi. Dan banyak di antara ahli waris yang tidak siap untuk melaksanakan wasiat itu. Karena kalaupun tidak dilaksanakan, ayahnya sudah meninggal. Tidak ada yang akan menuntut. Tapi dengan adanya iman, maka semua itu akan takut untuk tidak dilaksanakan. Begitu juga dan kita diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Berperang itu konsekuensinya bisa mati. Tapi diwajibkan untuk membela agama. Maka kalau kita tengok memang kutiba-kutiba baik yang sebelum atau sesudahnya itu adalah merupakan untuk sesuatu yang diri ini cenderung untuk menghindar. Cenderung untuk mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakannya. Diwajibkan bagi kalian untuk melakukan qisas. Serahkan diri agar dibunuh. Itu tidak mudah itu. Berat sekali. Maka cenderung lari. Jangankan menyerahkan diri. Orang yang sudah masuk penjara aja, penjara bisa dibobol. Agar bisa lari dari hukum. Ini tidak diminta untuk menyerahkan diri agar dilakukan padanya qisas. Siapa yang bisa seperti ini? Orang-orang beriman. Maka ada kisah pada masa Umar bin Al-Khattab itu ketika ada seorang pemuda yang terlanjur membunuh orang tua. Anak-anak dari orang tua itu menuntut agar si pemuda ini dibunuh. Karena qisas. Dan akan ditegakkanlah hukum pembunuhan itu. Tapi si pemuda itu ternyata berasal dari luar Madinah. Dia orang asing. Dia bukan asli Madinah, dia hanya datang ke Madinah untuk satu urusan. Cuma karena terjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya, akhirnya dia membunuh seorang yang tua. Lalu dia minta izin sama Umar bin Al-Khattab. Apa kata pemuda itu? Ya Amirul Mukminin, saya ini orang asing di Madinah ini. Saya datang ke Madinah hanya untuk satu urusan kaum saya. Andaikan engkau bunuh saya dalam proses qisas ini, kalau saya terbunuh, niscaya kaum saya akan kebingungan dengan urusan ini. Mereka tidak tahu menahu dengan kejadian ini. Untuk itu izinkan saya pulang dulu ke kampung saya ya Rasulullah, nanti saya akan balik ke sini. Jadi minta izin ya untuk balik ke kampung, lalu kemudian datang lagi. Umar bin Al-Khattab bilang, siapa yang menjamin kamu kalau kamu bisa datang? Siapa yang akan memastikan kalau kamu akan pasti datang ke sini untuk dibunuh? Jawaban pemuda itu, saya tidak punya keluarga di sini. Tidak ada orang yang akan bisa saya jadikan sebagai jaminan. Tapi saya punya Allah. Atas nama Allah, saya berjanji untuk pulang. Waktu itu Umar tidak mau menerima. Tapi ada Salman Al-Farisi bilang, ya Amirul Mukminin, ana dhamin. Saya siap menjaminnya. Padahal Salman bukan keluarga dia, bukan apa-apanya. Kata Umar, waihak ya Salman. Kata waihak itu kan ungkapan, celaka kamu wahai Salman, tapi bukan untuk mencela. Tahukah kamu akibatnya ucapan kamu itu? Kalau dia tidak datang, kamu yang akan berdiri di tiang gantungan untuk dipancung. Kamu yang akan dipancung. Itu konsekuensinya. Tapi kata Salman, iya, ya Allah, saya siap. Andaikan dia tidak datang, maka saya siap. Apa yang terjadi? Memang datang dia. Tapi hari terakhir, hari pertama, kedua ditunggu, tak datang-datang juga. Orang sudah ramai menunggu, Salman sudah harus siap-siap untuk dibunuh, untuk
dipancung lehernya karena dia sebagai penjamin jika tidak datang. Tapi pada akhirnya sudah hampir sore, barulah ada seseorang yang tergopoh-gopoh lari dan tersungkur di hadapan Umar Ibn Al-Khattab. Lalu dia minta maaf karena terlambat datang, sebab katanya saya tadi sudah buru-buru datang, saya kencangkan kuda saya, karena terlalu kencang akhirnya dia mati di jalan. Dan saya melanjutkan ini dengan jalan kaki. Yang bisa seperti ini hanya iman. Dia sengaja datang itu untuk apa? Untuk dibunuh. Tapi akhirnya malah dimaafkan oleh keluarga. Berarti ini adalah orang baik ini. Tidak mungkin orang buruk, orang yang jahat sengaja kembali datang untuk dibunuh. Pasti yang melakukan perbuatan dia membunuh ayahnya kemarin itu bukan karena unsur kejahatan, keburukan. Pasti karena ada sesuatu yang membuat dia menjadi marah. Pada akhirnya memang dia dimaafkan dan tidak jadi dibunuh karena keluarganya sendiri yang sudah memaafkan. Jadi hukum itu, hakim itu menetapkan hukum itu kan hanya untuk menyampaikan keadilan kepada keluarganya. Tapi ketika keluarganya sendiri yang sudah memaafkan, maka berarti nggak perlu lagi untuk dikisas. Tapi kalau seandainya pun tidak dikisas, maka biasanya gantinya adalah dengan diat membayar beberapa 100 ekor unta. Jadi persoalan kisas itu sebenarnya sesuatu yang kalau bukan karena iman, orang cenderung menghindar. Sama dengan wasiat. Berapa banyak keluarga yang mencabut kembali wasiat atau enggak mau melaksanakan wasiat dari orang tuanya, atau mencabut lagi wakaf yang telah diserahkan oleh ayahnya. Ini tanah ini sudah diwakafkan sama ayahnya nih, ahli waris mengambil kembali. Enggak katanya. Ini warisan untuk kami. Kalau memang ada wakaf, mana buktinya? Maka sekarang ada yang namanya ikrar wakaf. Kalau ada yang mewakafkan sesuatu, perlu untuk diikrarkan, ada saksi. Di antara saksinya adalah ahli waris. Kalau tidak, itu bukan 1-2 kejadian yang terjadi, itu sudah banyak. Ada harta-harta yang sudah diserahkan oleh orang tuanya, padahal orang tuanya menyerahkan ketika dia masih hidup. Adapun wasiat diserahkan setelah orang tuanya meninggal. Kemungkinan untuk tidak dilaksanakan itu sesungguhnya sangatlah besar. Tapi bagi yang beriman, mereka tidak akan melanggar, mereka tidak akan mau untuk tidak menunaikannya karena di hatinya ada iman. Maka kalau kita tengok seperti itu, ibadah puasa sebenarnya mirip-mirip dengan itu. Itu sebuah ibadah yang cenderung hati manusia untuk meninggalkannya. Kalau bukan karena iman. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan, yang halal pun diharamkan saat berpuasa itu. Cenderung ditinggalkan. Berapa banyak memang orang yang tidak berpuasa? Banyak sekali. Mungkin lebih banyak yang berpuasa. Tetapi ada orang yang begitu mudah untuk meninggalkannya. Maka dari sisi karakter amalan itu sama dengan yang sebelumnya dan sama dengan yang sesudahnya. Sehingga dalam kewajiban ibadah puasa pun itu dengan menggunakan kata kutiba. Diwajibkan. Jadi benar-benar ditekankan, diwajibkan. Di situ tidak perlu lagi disebutkan siapa yang mewajibkannya. Karena kalau seandainya hukum berarti yang mewajibkan adalah Allah. Maka dalam ilmu nahu itu namanya fi'il bina lil majhul. Itu fa'ilnya tidak disebut. Kenapa fa'ilnya tidak disebut? Lil ilmi bihi. Karena memang secara spontan kita sudah tahu bahwa fa'ilnya atau yang mewajibkannya adalah pasti
Pasti Allah. Tidak perlu lagi disebutkan, sehingga yang disebutkan hanyalah naibul fa'ilnya. Siapa yang diwajibkan itu? Yang diwajibkan adalah orang-orang yang beriman. Yang diwajibkan berpuasa itu adalah mereka-mereka yang beriman. Jadi dipanggillah oleh Allah orang-orang yang beriman itu, tapi dengan menggunakan kata kutiba, karena ibadah puasa memang cenderung jiwa atau hati manusia ini lari dari kewajiban itu. Dan secara fakta memang kita melihat banyak di antara orang-orang yang seharusnya dia berpuasa, tapi ternyata mereka tidak berpuasa, bahkan bangga pula terkadang dengan tidak berpuasanya. Seolah-olah tidak berpuasa itu yang hebat. Ditunjukkannya kepada orang-orang kalau dia tidak berpuasa. Kadang jadi candaan pula sama kawan-kawannya. Lah mulai puasa mahnya. Lah mulai puasa mahnya. Ini tak je puasa. Lah tabat bangnya. Bangga lainnya dengan belum taubatnya. Nah maka ikhwati fillah, itu di antara analisa yang pernah saya baca, kenapa dalam kewajiban Ramadan menggunakan kata kutiba. Kalau dalam Al-Quran untuk sholat tidak pernah disebutkan kata kutiba, yang ada adalah aqimu, dirikanlah sholat. Yang pertama, panggilan, beberapa pelajaran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sekali adalah panggilan yang ada dalam ayat puasa itu merupakan panggilan pengakuan keimanan bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya panggilan istimewa. Kita dipanggil oleh Allah dengan sesuatu yang termahal yang ada pada diri kita. Yang paling mahal yang ada pada diri kita apa? Hidayah, iman. Seseorang itu kalau dipanggil dengan yang paling dia banggakan, dia akan senang. Kalau ada orang lalamun jadi profesor, tidak dapat. Tiba-tiba dapat profesor deh. Aja panggil prof ya kayaknya. Tidak kayak dia dah. Jangan sabuk namo sabuk tidak usah. Prof. Nah. Karena itu sesuatu yang dia banggakan. Yang paling pantas untuk kita banggakan itu adalah iman di hadapan Allah. Dan sekarang Allah panggil dengan iman itu. Berarti ini adalah panggilan istimewa. Panggilan yang sangat berarti. Berarti Allah mengakui iman seseorang. Iman kita sebagai hamba. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ketika Allah memanggil kita dengan sebagai orang-orang beriman, tidak ada satupun orang beriman yang tidak diuji oleh Allah. Berarti ibadah puasa sesungguhnya adalah bagian dari ujian. Karena kata iman itu mesti konsekuensinya ada ujian. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang akan mengira bahwa sesungguhnya dibiarkan aja mereka itu bilang kami beriman. Saya beriman, kami beriman. Wahum la yuftanun, sementara mereka itu tidak diuji. Yuftanun, secara bahasa diartikan difitnah. Tapi fitnah di sini maksudnya adalah diuji. Karena ujian itu juga, fitnah itu juga bagian dari ujian. Maka dipanggillah kita oleh Allah dengan panggilan yang paling istimewa, yang paling berharga yang ada pada diri kita, di mana berarti Allah mengakui kita sebagai orang beriman. Dan pengakuan Allah terhadap iman kita adalah dengan adanya ujian. Kita kalau sudah diuji oleh Allah, maka banggalah dengan ujian itu, bersyukurlah, berarti kita diakui sebagai orang yang beriman. Dan semakin tinggi bobot keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujian.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berat ujiannya adalah ar-rusul wal anbiya. Para rasul, para nabi. Ini yang paling berat ujiannya. Kenapa mereka yang paling berat ujiannya? Karena mereka yang paling kuat, imannya. Summal amsal fal amsal. Lalu yang semisal-semisalnya. Semakin berkurang pula. Berkurang lagi imannya, berkurang pula ujiannya. Kalau tidak mau diuji, tidak usah beriman kalau tidak mau diuji. Jadi tidak perlu dipertanyakan kok yang kaya-kaya ini orang-orang kafir semua. Memang ini surga mereka. Kan dunia itu adalah jannatul kafirin. Adalah surganya orang-orang kafir. Tapi orang muslim ini kok gini-gini semua kehidupannya. Memang itu neraka bagi mereka. Neraka dalam artian ketika dibandingkan dengan kenikmatan surga yang akan dinantinya nanti di akhirat kelak, maka dunia ini sesungguhnya adalah neraka. Adapun surga bagi orang kafir jika dilihat dari neraka yang akan didapatkannya nanti di akhirat, maka diberikan semua kenikmatan itu. Jika ada ujian diberikan oleh Allah, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah berputus asa. Justru bersyukurlah kepada Allah. Ketika kita diuji, berarti kita sedang diakui iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita khawatirkan justru adalah ketika tidak diuji-uji oleh Allah Ta'ala. Sonang jatawi duit. Banyak tuh piti. Tak pun apa kurang. Aman jatawi. Jangan-jangan imannya belum diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah diakui tidak perlu diuji. Kapan kita akan diuji naik tingkat? Ketika kita diakui sebagai seorang mahasiswa. Tapi kalau tidak diakui, tidak. Jangan-jangan tidak diakui dia sebagai seorang mahasiswa. Nah maka ikhwati fillah, yang pertama sekali kata ya ayyuhallazina amanu. Ini panggilan istimewa. Allah memanggil kita dengan sesuatu yang sangat berharga. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu. Itu adalah panggilan kasih sayang. Panggilan kasih sayang. Allah sedang menyayangi kita. Dan itu artinya adalah bahwa ibadah puasa bukanlah ibadah yang akan menyulitkan kita. Allah sayang kok sama kita. Masa kita anggap ibadah puasa adalah ibadah yang menyulitkan? Maka kalau kita bacalah terus ayat puasa itu. Ayat puasa kan kalau diteruskan tuh bisa sampai 5. Jadi ya ayyuhallazina amanu itu awalnya. Nanti ada ayyamam ma'dudat. Ini salah satu dari bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Kalian memang tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi cuma ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari saja, tidak lama Allah Ta'ala. Dan tidak pula 24 jam. Hanya di waktu siang saja, terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebenarnya bukan dilarang makan, cuma mau ubah jadwal makan sebenarnya. Tetap ini. Yang seharusnya sarapan di waktu pagi, naik sekene. Sebelum subuh. Yang siang bekok majun tawin kekian sampai menjelang terbit matahari. Ada orang dalam Ramadan lebih kodok makan baru luar Ramadan. Banyak lah. Berbuka. Makan sudah berbuka. Sudah tarwih. Tambah sahur. Lompek. Kalau tidak Ramadan, sarapan, siang, malam. Jadi, enggak ditahan, enggak ubah sekena jadwalnya lah Ta'ala. Nah, cuma inilah ujiannya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kayak itu jangan coba-coba makan kata Allah Ta'ala. Inilah ujiannya itu.
Tapi Allah bilang ayyama ma'dudat. Hanya beberapa hari saja, tidak lama, kadang 29. Kadang sekali-kali 30. Kadang 29 daripada 30. Kadang kalau berbeda kan 29 30 dipilih 29. Kalau terjadi perbedaan 29 sama 30, adalah 29 jalannya kan. Jadi ayyaman ma'dudat. Ini merupakan kasih sayang Allah. Ikutkan terus bacaannya. Apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan, dan Allah sangat tidak menginginkan bagian adanya kesulitan dalam kehidupan kalian. Berarti yang diinginkan oleh Allah adalah kemudahan. Allah tidak menginginkan adanya kesulitan. Apa bukti bahwa Allah tidak menginginkan kesulitan itu? Allah berikan keringanan-keringanan bagi mereka-mereka yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dalam keadaan musafir atau dia dalam keadaan sakit, maka boleh dia tidak berpuasa, tetapi ganti pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ada hukum, tapi ada nanti pengecualian hukum. Maka Imam Syatibi rahimahullah dalam kajian Maqasidus Syariah itu membagi hukum itu kepada dua. Ada yang boleh istilahkan dan al-iqtida al-asli. Ada al-iqtida at-tabai. Ada hukum asal, tapi ada nanti hukum yang mana ada orang-orang yang dikeluarkan dari hukum asal itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Kum di situ siapa? Orang-orang beriman. Masuk enggak perempuan di sini? Kum itu apa? Kum itu kan untuk laki-laki itu. Ini orang perempuan tidak bisa beralasan. Yang puasa bapak-bapak saja. Karena dhamirnya hanya pakai kum, hanya untuk laki-laki. Tidak. Ketika disebutkan satu dhamir untuk satu hukum, maka masuklah di situ perempuan. Kok kum yang dipakai? Kok disiko padusi harus ngaku. Memang laki-laki harus dikedepankan. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai pemimpin inyon akan disabui, tapi yang lain ikut. Kalau ada seorang ustaz memberi ceramah depan ibu-ibu saudara, dimulai dengan assalamualaikum, diubah enggak ada? Assalamualaikunna. Nyekunna kan untuk perempuan. Ini ibu saudara, diubah enggak? Enggak, tetap assalamualaikum. Ini lafaz barakah, lafaz mubarak, keberkahan dari Allah. Kok pakai kum? Boleh mengakunya, harus mengaku bahwa laki-laki adalah sebagai. Nah, maka semua wajib itu hukum umum. Tapi adakah orang-orang yang dikecualikan? Ada. Maka dibahas pula oleh para ulama, siapakah di antara orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa? Itu al-a'dzar asy-syar'iyyah, uzur-uzur syar'i yang membolehkan untuk seseorang tidak melakukan ibadah puasa. Ayat tadi mengisyaratkan dua hal. Sakit, maridan, atau musafir. Au ala safarin. Atau dia dalam keadaan safar. Tapi nanti dikembangkan uzur syar'i itu dalam hadis-hadis Nabi. Karena nanti yang boleh untuk tidak berpuasa bukan hanya sakit dan bukan hanya musafir saja. Bagaimana dengan orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa lagi? Boleh untuk tidak berpuasa. Bagaimana dengan perempuan yang haid dan nifas?
Bukan sekedar tidak boleh lagi, malah dilarang untuk berpuasa. Tidak boleh dia berpuasa. Nah, itu namanya uzur-uzur syar'i yang dikembangkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita bicara sakit umpamanya. Sakit seperti apa? Kok sakit-sakit sekali dia enggak puasa ini. Enggak aja nak puasanya sakit mah baca ayat. Faman kana minkum maridan ala safarin. Ada galiu je itu. Dan enggak nak puasa. Jadi sakit yang kata para ulama, sakit yang membuat mereka memang sulit untuk berpuasa, andaikan dia tetap berpuasa, mungkin akan memudaratkan dirinya. Itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi ada di antara mereka seperti Ibnu Hazm Az-Zahiri itu cenderung mengatakan asal sakit. Ini itu ayat mah. Itunya Allah Ta'ala mah pada bajanya. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit? Bisa sakit. Itu secara zahir yang dia pakai. Maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi yang kuat dalam hal ini tentu saja adalah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, karena tidak mungkin asal sakit sedikit saja lalu meninggalkan puasa, tetapi sakit yang memang membuat dia sulit untuk berpuasa, kalau puasa juga akan mendatangkan kemudaratan bagi diri dia. Masuk waktu? Masih waktu? Ya, baik. Kalau masuk waktu kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi Nidaur Rahman li ahlil iman yang ada pada ayat puasa itu merupakan panggilan yang di dalamnya ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kasih sayang Allah. Ada hukum, tapi kalau tidak sanggup, maka diberikan pengecualian. Kalau seandainya dia sanggup mengganti dengan puasa juga, gantilah dengan puasa. Tapi andaikan dia tidak sanggup mengganti dengan berpuasa, apakah dipaksa juga untuk berpuasa? Ada orang yang sudah tua sekali, lansia, lanjut usia. Ramadan ini tidak bisa dia untuk berpuasa karena lanjut usia. Lalu apakah setelah Ramadan dia akan lebih muda? Tentu tidak, tambah tua. Akan tambah tua. Dalam Ramadan aja tidak bisa puasa. Apalagi nanti setelah Ramadan di mana umurnya semakin tua. Jika tidak sanggup untuk mengganti dengan cara berpuasa, maka boleh diganti dengan fidyah. Acanda puju kemudahan dalam beragama. Kita tetap disebut sebagai orang yang taat. Walaupun tidak berpuasa, asalkan kita ganti dengan cara yang sudah diatur oleh agama. Musafir kita tidak berpuasa, dianggapkah kita sebagai orang yang berdurhaka kepada Allah? Tidak. Karena memang berpuasa adalah alasan yang dibolehkan berbuka. Kapan disebut sebagai orang bermaksiat kepada Allah? Lah sudah musafir tidak jadi ganti dah. Itu. Wah, tidak musafir lemahnya Allah Ta'ala, gantilahnya. Tidak mengganti. Berarti baru disebut sebagai orang yang durhaka. Ada orang yang sakit, tidak dia berpuasa. Durhakakah dia? Tidak boleh, tidak puasa. Kapan disebut dia durhaka? Lah sehat, tidak juga diganti. Barulah disebut sebagai orang yang al-asi. Andaikan tidak bisa berpuasa, boleh pula diganti dengan fidyah. Tidak ada fidyah dah Pak Ustaznya. Musikin, bolehkah diberikan uang oleh ahli warisnya, oleh keluarganya? Boleh. Kalau ada anaknya, itu salah satu dari cara berbakti seorang anak kepada orang tuanya. Anaknya boleh untuk membayarkannya atas nama orang tuanya, berarti itu bakti anak kepada orang tua. Begitulah kemudahan-kemudahan, dan itu semua adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ada masalah-masalah yang dipertanyakan dalam hal ini. Apakah pekerja berat boleh untuk tidak berpuasa? Kalau sakit, boleh. Musafir, boleh. Musafir tidak lobek-lobek anu. Kini kalau safar ringan-ringan ya. Pesawat pakai AC. Di bandara kasih juga kedinginan walau di bandara tidak ada bayar, tapi boleh tidak berbuka? Boleh karena dia safar. Walaupun jika dia sanggup untuk tetap berpuasa, lebih baik baginya untuk berpuasa. Kok sanggup puasa, lanjutkan. Tapi kalau tidak, disitulah lebih baik baginya untuk berbuka. Sekarang pekerja berat. Pertanyaan pertama, apa standar kojobawe? Tukang kayak di pasar. Tukang parkir boleh enggak? Jam 1, jam 2, maju, mundur, mundur katanya. Jam 1 angin-angin itu Nya minum ke itu? Tengah nyabik mundur cok itu. Berat enggak tuh kira-kira? Jadi enggak ada standar. Yang enggak ada standar berarti enggak bisa dijadikan patokan. Tidak bisa dijadikan patokan. Pekerja berat tidak bisa dikatakan sebagai alasan untuk berbuka. Andaikan ada orang yang kerjanya buruh di pasar, tukang angke, dengan alasan itu boleh hendak berpuasa. Sudah itu
sampai mati itu kojo, berarti seumur hidup dia tidak pernah puasa Ramadan. Padahal Ramadan adalah rukun Islam. Oleh karena itu pekerja berat tidak bisa dikatakan boleh untuk tidak berpuasa. Tidak. Tetapi mereka mesti memulai harinya dengan berpuasa. Andaikan nanti di antara hari-hari yang dia jalani dalam berpuasa itu, ada hari yang paling boek, sehingga dia nggak sanggup untuk melanjutkan puasa. Kalau puasanya mungkin pingsan, berarti hari itu dia berbuka. Tapi dia mesti memulai harinya dengan berpuasa. Mulai dulu, makan sahur dulu. Dan pandai-pandai pula lah mensiasati. Kalau dahulu waktu tidak puasa, sudah subuh langsung mulai. Aiko jelas sudah subuh langsung mulai, tunggulah agak-agak jam 9, jam 10. Bekok sebelum asar kok sudah. Mensiasati supaya dia bisa melaksanakan hukum Allah pada diri dia. Karena berpuasa itu sebagai kewajiban, makanya kutiba tadi untuk orang-orang beriman. Tapi kalau dari awal memang dia tidak untuk niatnya berpuasa, tambah lo kerja bawa, memang tidak akan puasa, tidak ada niat di hati untuk melaksanakan puasa. Maka dia mesti memulai harinya dengan berpuasa. Tapi ketika dia sulit untuk melanjutkannya karena keadaan memang berat pada hari itu, berarti dia bisa berbuka dengan alasan nanti dikiaskan kepada ketidakmampuan bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit yang tadi itu. Nah, kalau jadi itu bisa. Supaya dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah yang ada pada diri dia. Nyoba kok suruh orang nyoba bawa itu. Sopir bawa enggak tuh? Nyinya sopir bawa. Tukang cat. Dia orang kan ayo mah atemo borongan mencat. Jam 2 siang lantai 3. Angek bawa enak loh. Jadi nanti semua orang akan ngaku-ngaku pekerjaannya berat. Nah, oleh karena itu tidak dikatakan sebagai alasan umum bahwa pekerja berat boleh tidak berpuasa karena tidak ada standar untuk berat itu. Tapi mereka mesti memulai harinya dengan berpuasa. Jika nanti di saat berpuasa dia merasa berat, kok tahunya puasa pingsan, minum. Berarti dia boleh untuk berbuka karena memang keadaan dia tidak memungkinkan untuk melanjutkan puasa. Orang-orang yang kalau seandainya niatnya jujur karena Allah untuk melaksanakan puasa, ditambah dengan mensiasati keadaan di Ramadan dengan kerjanya, insya Allah bisa dia. Insya Allah dia bisa melaksanakan, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan bagi orang-orang yang niatnya memang ikhlas untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam hatinya dia tidak nak puasa, tidak pun bawa aja kejur. Ya. Nyawa sengaja dah lu tinggal tu. Ayo, jujur nama tu. Ada hadis Nabi, barang siapa yang meninggalkan Ramadan 1 hari sengaja, ndak ada uzur-uzur, cik ndak nak puasa, ndak akan terbayar walaupun puasa setahun. Kalau sengaja. Maka persoalan qada puasa itu, mengganti puasa itu ada bahasannya oleh para ulama. Yang pertama, menggantinya disebabkan oleh uzur. Berarti wajib diganti. Karena ada uzur syar'i.
ada utang 10 tahun yang lalunya sakit kau tu 10 tahun lalunya ndak puasa dek sakit, kini tekanan bayar. Karena dulu ndak puasa karena sakit. Nah, kini bau niat untuk bayu. Sekarang ditinggalkannya lah ndak lo hitung le berapa kali gak puasa ni tinggal lo. Nah, kalau bisa dihitung-hitung ya lah. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan penyesalannya, iko sosok golek 20 kali kayaknya kan. Kok nak bayu atau perbanyak puasa sunnah. So kalau tengok hadis Nabi tadi itu kan, barang siapa yang meninggalkan puasa sekali tapi tidak ada uzur syar'i, dia tidak akan bisa menggantinya walaupun puasa sepanjang tahun. Berarti apa cara menggantinya Nabinya, Bu? Tidak. Tapi buktikan kejujuran kita kepada Allah. Buktikan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niat kita untuk mengganti, tetapi beristighfarlah kepada Allah sebanyak-banyaknya atas kesalahan yang terjadi. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Baik, sebenarnya masih ada poin, masih ada waktu. Panggilan dalam ibadah puasa itu sesungguhnya adalah panggilan Allah supaya kita bertaubat, supaya kita beristighfar, supaya kita memohon ampun kepada Allah. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang memang menghadiahkan keampunan kepada orang-orang yang melaksanakannya. Bukankah hadis-hadis puasa itu selalu berujung pada diampuninya dosa? Salah satu dari agar doa kita diampuni itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Dan memperbanyak istighfar itulah salah satu dari amalan unggulan yang ada dalam Ramadan. Bahkan belum masuk waktu puasa itu sendiri. Sahur kan belum masuk waktu puasa. Justru itu adalah waktu yang paling tepat untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ramadan ini kita dipaksa untuk berada di waktu sahur itu. Dipaksa oleh Allah Ta'ala, jago kalian makannya. Cuma kadang-kadang awak terkadang sahur cik makannya. Boleh kuat berbuka puasa. Padahal ibadah di waktu sahur bukan hanya makan. Makan itu satu dari sekian banyak ibadah. Ada ibadah yang paling penting dan harus kita lakukan bersama di waktu sahur. Itu adalah istighfar. Maka wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Itu artinya adalah salah satu dari waktu yang paling tepat untuk memohon ampun kepada Allah adalah di waktu sahur. Dan itu 30 hari kita berada di waktu itu. Kalau di luar Ramadan kan hukumnya sunnah. Ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Tapi dalam puasa memang dipaso jago lah Ta'ala untuk sahur tadi lah. Cuma kadang-kadang sebagian memahami hanya untuk makan. Tapi tidak. Makan itu untuk mendapatkan keberkahan. Apapun yang kita jadikan makan untuk sahur, semua akan diberkahi oleh Allah. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan. Maka kata Rasul, beda antara puasa umat Nabi Muhammad dengan puasa Yahudi adalah uklatus sahur. Itu ada pada makan sahur. Orang Yahudi puasa tidak ada pakai sahur. Tapi umat Nabi Muhammad SAW diminta oleh Nabi untuk tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, dalamnya ada keberkahan. Dan bedanya adalah puasa kita dan puasa Yahudi adalah dengan diawali makan sahur. Maka saat kita bangun, niatkan untuk memang melaksanakan sunnah Rasul. Berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan.
kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi, di dalamnya dipastikan ada keberkahan, maka dia mengatakan fa inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur ada keberkahan. Baik, ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Benar-benarlah panggilan yang ada dalam ibadah puasa itu bukan panggilan biasa, tapi panggilan yang sangat luar biasa. Dalamnya ada panggilan kasih sayang, ada panggilan untuk sesuatu yang paling membuat kita merasa mulia dan terhormat, serta panggilan agar kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menikmati amal-amal selama bulan Ramadan, melaksanakannya, dan semoga semua kebaikan kita diterima oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama